Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya Putra Onsedo dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Game Night 2018. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, dan let's mulai. What? I shot you! Kita bersama. Who cares about winning? Max adalah seorang pria yang sangat gemar memainkan berbagai permainan. Saat ia sedang ikut bermain dalam sebuah kuis yang ada di sebuah bar, ia mampu menjawab pertanyaan kuis dengan sangat mudah. Sampai pada akhirnya, fokusnya tertuju pada seorang wanita cantik bernama Annie, yang memiliki kegemaran dan kecerdasan sama dengan Max. Terlihat Max dan Annie pun mulai saling mengagumi. Lantas mereka pun memutuskan untuk menikah. Lalu Max dan Annie menjadi pasangan gamers yang tak terkalahkan. Di sebuah rumah sakit, terlihat Max dan Annie sedang berkonsultasi dengan seorang dokter tentang masalah mengapa Annie tak kunjung hamil juga. Dokter mengatakan bahwa ini disebabkan oleh lendir Max yang tidak subur dan kurang paten. Seketika Max terlihat cukup kecewa dengan dirinya sendiri. Sepulang dari rumah sakit, Max dan Annie disapa oleh tetangganya yang merupakan seorang polisi bernama Gary. Terlihat Max dan Annie agak tidak menyukai Gary, dikarenakan Gary adalah orang yang sangat kaku. Gary mengatakan apakah ia boleh ikut bermain game nanti malam bersama mereka. Max pun menjawab bahwa malam ini mereka tidak ada rencana untuk bermain game. Lalu mereka pun masuk ke dalam rumah. Malam harinya, Annie dan Max terlihat sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk acara permainan bersama teman-temannya. Max mengatakan bahwa ia telah memberitahu semua teman-temannya agar parkir mobilnya di tempat yang jauh agar tidak diketahui oleh Gary. Tidak selang berapa lama, terlihat teman-teman Max dan Annie mulai berdatangan dengan cara menyelinap masuk melalui jendela. Ini adalah Madison, ini adalah Ryan, ini adalah Michelle, dan ini adalah Kevin. Mereka pun terlihat mulai mengobrol dengan sangat akrab. Tidak selang berapa lama, adik dari Max yang bernama Brock datang dengan mengendarai mobil mewah. Hello, officer. Di sepanjang permainan, terlihat di sini Brock terus mengejek Max dengan mengatakan bahwa ia kini jauh lebih sukses dan kaya dari Max. Setelah permainan selesai, sebelum pulang, Brock pun mengundang Max dan seluruh teman-temannya untuk datang ke rumahnya minggu depan karena ia akan mengadakan sebuah acara game yang tidak biasa dengan hadiah yang juga sangat besar. Singkat cerita, malam acara game di rumah Brock pun tiba. Terlihat semua orang sudah berkumpul di sana. Namun kali ini Ryan tidak bersama Madison. Malam ini Ryan membawa Sarah yang merupakan pasangan barunya. Setelah Max dan Annie berkenalan dengan Sarah, Brock lantas menjelaskan permainan yang akan dimainkan. Jadi nanti salah satu orang yang ada di sana akan diculik oleh seseorang. Lalu peserta yang tersisa harus bisa menemukan orang yang diculik tersebut untuk diselamatkan. Siapapun yang berhasil menyelamatkan orang yang diculik tersebut akan diberi hadiah oleh Brock, yaitu berupa mobil mewahnya. Brock pun menambahkan bahwa permainan ini akan dibuat seserius mungkin karena melibatkan aktor-aktor hebat yang telah dibayarnya. Sambil menunggu penculik datang, mereka semua mengobrol dan minum-minum bersama. Yep. Drinking games. Tidak selang berapa lama, pintu diketuk. Lalu terlihat seseorang yang mengaku sebagai FBI membagikan beberapa berkas petunjuk untuk menemukan sang penculik jika salah satu peserta permainan ada yang diculik malam ini. Saat agen FBI tersebut masih berbicara, tiba-tiba muncul dua orang pria yang langsung mendobrak masuk ke rumah Brock. Salah satu pria tersebut langsung memukul agen FBI sampai pingsan, lalu langsung menyerang Brock dengan sangat brutal, dan perkelahian pun tak terhindarkan. Oh, watch out, he's back in heat. Guys, make sure you get a piece of this cheese.
Nice back. Bye-bye. Drive safe. Setelah Brock diculik, para peserta pun lantas mulai bergegas membaca berkas petunjuk untuk menyelamatkan Brock. Di dalam berkas tersebut ada beberapa teka-teki untuk mereka pecahkan. Ryan dan Sarah yang masih berusaha memecahkan teka-teki melihat Max dan Annie pergi dari rumah Brock. Ryan pun mengatakan bahwa pasti Max dan Annie sudah berhasil memecahkan teka-tekinya. Sarah pun lantas melihat dompet Brock dan mengambilnya. Di sana Sarah berniat untuk melacak pembayaran terakhir dari kartu kredit milik Brock. Hal ini bertujuan agar Sarah dan Ryan dapat mengetahui agensi mana yang disewa oleh Brock untuk berakting menjadi penculik malam ini, lalu memaksa agensi tersebut untuk memberitahu di mana Brock berada saat ini. Di tempat lain, Max dan Annie melacak ponsel milik Brock. Mereka pun lantas menuju ke tempat Brock berada saat ini. Di rumah Brock, terlihat Ryan dan Sarah telah berhasil menemukan nama dan alamat agensi yang menyewakan para aktor penculik Brock. Mereka pun lantas bergegas pergi. Namun sebelum mereka pergi, mereka mengurung Michelle dan Kevin di sebuah kamar saat Kevin dan Michelle masih sibuk memecahkan petunjuk. Singkat cerita, Max dan Annie pun telah tiba di sebuah bar tempat Brock diculik. Mereka pun lantas masuk ke dalam bar tersebut. Lalu mereka memesan 2 gelas minuman. Saat mereka sedang minum, terlihat pintu sebuah ruangan dibuka dan di sana nampak Brock yang sedang terikat di kursi. Annie yang ternyata membawa pistol milik Brock menyangka kalau pistol yang ia bawa adalah pistol palsu, langsung menodongkan ke arah para penculik yang ada di sana dan menyuruh mereka semua untuk tiarap. Dan para penculik tersebut pun semua mematuhi perintah Annie. Di rumah Brock terlihat Kevin sedang memanjat sebuah tumpukan kubus agar bisa keluar melalui langit-langit kamar. Namun sial untuk Kevin, ia justru malah terjatuh dan menabrak pintu. Alhasil pintu kamar tersebut pun akhirnya terbuka. Di tempat lain, Ryan dan Sarah telah sampai di kantor agensi penyewaan aktor penculik. Di sana, mereka memberikan sejumlah uang pada pemilik agensi agar mau memberitahu kemana para penculik membawa Brock. Setelah cukup lama bernegosiasi, akhirnya pemilik agensi tersebut memberitahu lokasinya. Di rumah Brock, Kevin dan Michelle yang sudah berhasil keluar kamar bertanya pada aktor yang menyamar sebagai agen FBI tadi, kemana Brock dibawa oleh para penculik. Saat agen FBI tersebut ingin menjawab, tiba-tiba muncul 2 orang yang berakting sebagai penculik. Lalu salah satu penculik menyapa agen FBI yang masih belum mampu berdiri tersebut. Di sini akhirnya semua orang baru sadar, ternyata yang tadi menculik Brock bukanlah aktor dari agensi penyewaan aktor, namun Brock benar-benar diculik oleh para penculik sungguhan. Di kantor agensi, pemilik agensi diberitahu oleh salah satu aktor yang ada di rumah Brock bahwa Brock diculik oleh penculik sungguhan. Ryan dan Sarah yang mendengar hal tersebut lantas bergegas kembali ke rumah Brock. Di bar, terlihat Max sedang mengambil senjata-senjata yang dibawa oleh penculik lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik. Sedangkan Annie masih terus berjoget-joget nggak jelas. Sampai pada akhirnya Max menemukan kunci ruangan di mana Brock disekap. Mereka pun lantas masuk ke ruangan Brock. Saat Annie membuka penutup mulut Brock, Brock lantas mengatakan bahwa ini bukan lagi permainan, tapi ia kini benar-benar diculik. Di sana, Brock mengatakan bahwa ia sebenarnya bukanlah seorang pembisnis, namun ia adalah seorang penyelundup. Dan orang-orang yang menculiknya saat ini adalah orang suruhan dari mantan bosnya yang ia hianati bernama Marlon Freeman. Jadi, Brock pernah disuruh untuk menyelundupkan sebuah telur Bulgaria, namun ia malah justru menjualnya pada seorang mafia. Dan sekarang, mantan bosnya tersebut menginginkan Brock untuk mati, dengan mengirim para penculik untuk membunuhnya. Awalnya, Annie dan Max masih belum percaya, sampai pada akhirnya Annie menembakkan pistolnya ke atas, dan ternyata pistol tersebut benar-benar mengeluarkan peluru asli yang mengenai lampu dan juga tangan Max. Mereka pun mulai sangat panik, lalu melepaskan Brock dan segera lari dari tempat tersebut. Dan aksi kejar-kejaran pun akhirnya dimulai. Di dalam mobil, Brock akhirnya jujur bahwa sebenarnya ia bukanlah orang yang sukses. Ia hanya seorang kurir penyelundup barang. Ia mengatakan bahwa ia sukses karena ia iri dengan Max yang telah memiliki istri dan juga pekerjaan yang bagus. Di tengah perjalanan, Brock yang tidak ingin Max dan Annie dalam bahaya karena menyelamatkannya, lantas memutuskan untuk lompat dari mobil. Max yang ingin menyelamatkan Brock ditembaki oleh para penculik. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Max dan Annie pun meninggalkan Brock bersama penculik. Singkat cerita, Annie dan Max berhenti di sebuah toko untuk membeli perban dan alat-alat untuk mengeluarkan peluru dari tangan Max. Good
Setelah selesai memerban luka Max, mereka pun lantas menuju ke rumah Brock. Di rumah Brock, Max, Annie, dan seluruh peserta permainan berkumpul untuk mencari cara bagaimana menyelamatkan Brock. Lalu, Ryan memberikan saran bahwa mereka harus mencari alamat Marlon Freeman melalui website kepolisian. Tapi kendalanya adalah hanya polisi saja yang bisa masuk ke website tersebut. Lalu, Annie menyarankan mereka semua untuk ke rumah Gary, karena Gary adalah seorang polisi, dan mereka pun lantas pergi ke rumah Gary. Saat permainan dimulai, Max memulai terlebih dahulu. Setelah itu, ia berkata pada Gary bahwa ia ingin meminjam toiletnya. Max pun lantas berjalan menuju ke toilet Gary. Namun Max tidak masuk ke dalam toilet, melainkan masuk ke dalam kamar Gary. Di dalam kamar Gary, Max langsung membuka laptop Gary dan mulai mencari alamat rumah Marlon Freeman. Namun sial buat Max, saat ia asik mencari alamat Marlon, darah yang ada di tangannya menetes ke tubuh anjing milik Gary. Max yang melihat hal tersebut terlihat mulai panik. Saat Max berusaha membersihkan tubuh anjing Gary, anjing tersebut malah membuat seluruh kamar Gary terkena darah Max. Max yang merasa ia tidak mungkin membersihkannya, lalu meninggalkan kamar Gary begitu saja. Setelah keluar dari kamar Gary, Max mengatakan pada semuanya bahwa sebaiknya mereka semua pulang dikarenakan sudah tengah malam, dan mereka pun akhirnya berpamitan. Di tengah jalan, Max ditelepon oleh penculik Brock. Penculik tersebut mengatakan bahwa mereka menunggu Max di S4 Street, lalu menutup teleponnya. Max dan kawan-kawan pun lantas menuju ke rumah Marlon Freeman untuk mengambil telur Bulgaria agar ia bisa menukarnya dengan Brock. Sesampainya di rumah Marlon, mereka melihat Marlon sedang mengadakan pesta. Mereka pun langsung masuk ke rumah tersebut. Di dalam rumah, mereka melihat bahwa Marlon sedang mengadakan sebuah acara pertarungan. Di sana, Max menyarankan untuk berpencar agar lebih cepat menemukan telur tersebut. Max dan yang lain mencari di lantai atas, sedangkan Ryan dan Sarah tetap berada di tempat pertarungan tersebut. Singkat cerita, Ryan melihat telur Bulgaria di sebuah brankas yang Marlon buka. Ryan pun lantas mendekati brankas tersebut dan mengambil telur Bulgaria milik Marlon. Namun sial untuk Ryan, saat ia telah memegang telur tersebut, salah satu petarung jatuh tepat di kakinya. Marlon dan seluruh orang yang ada di sana melihat ke arah Ryan. Lalu Marlon pun bertanya, "Siapa kau?" Ryan yang tidak tahu harus berkata apa langsung memutuskan untuk melarikan diri dari tempat tersebut, dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Here, throw it. Setelah mereka berhasil kabur dari rumah Marlon, mereka pun langsung menuju ke tempat yang sudah ditentukan oleh penculik tadi. Namun sesampainya di lokasi, tidak sengaja telur tersebut malah pecah dikarenakan mendadak Kevin menginjak rem. Namun dari serpihan pecahan telur tersebut, Annie menemukan sebuah kertas berisi daftar nama saksi yang dilindungi oleh negara. Mereka pun akhirnya berkesimpulan bahwa para penjahat ini tidak menginginkan telurnya, namun mereka menginginkan kertas yang ada di dalam telur tersebut. Tidak selang berapa lama, Sarah melihat para penculik sudah berada di lokasi. Mereka pun lantas menemui para penculik tersebut. Max mengatakan bahwa ia telah menemukan daftar para saksi yang diinginkan para penculik tersebut. Namun para penculik tersebut terlihat tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Max. Lalu salah satu penculik menyuruh mereka semua untuk tiarap. Saat tiarap, Brock memberikan kunci mobil mewahnya pada Max sebagai permintaan maafnya karena telah menyeret mereka ke dalam masalah ini. Saat para penculik tersebut sudah akan mengeksekusi mereka semua, tiba-tiba Gary datang dan aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Saat Gary berhasil menumbangkan para penculik, Gary pun berjalan mendekati Max dan kawan-kawan. Namun sial, saat mereka sedang mengobrol, salah satu penculik yang ternyata masih hidup menembak Gary tepat di dadanya, yang menyebabkan ia sekarat. Dan kepanikan pun mulai terjadi lagi. Gary yang sedang sekarat mengatakan bahwa jika ia selamat, ia mau Max berjanji selalu mengajaknya untuk bermain permainan setiap minggunya. Lalu Max dan Annie pun berjanji. Setelah mendengar hal tersebut, Gary langsung berdiri dan menyuruh para penculik untuk berdiri juga. Dan akhirnya mereka semua tahu bahwa ternyata semua peristiwa penculikan ini adalah rencana dari Gary. Lalu Annie bertanya pada Gary apakah mengenai telur Bulgarian dan data perlindungan saksi yang mereka bawa adalah rencana dari Gary juga. Mendengar hal tersebut, Gary mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang apa yang dikatakan oleh Annie.
Dan tidak selang berapa lama, tiba-tiba Gary ditembak oleh seseorang dari belakang sampai tumbang. Lalu muncul 2 orang penjahat yang dikenali oleh Brock. Penjahat tersebut meminta pada Brock agar memberikan kertas data dari para saksi yang dilindungi oleh negara. Max pun lantas berniat memberikan kertas tersebut pada penjahat itu. Namun tiba-tiba Brock malah justru memakan kertas tersebut yang membuat penjahat tersebut marah dan membawa Brock bersamanya. Lalu untuk menjaga agar Max dan kawan-kawan tidak mengikuti mereka, salah satu penjahat menembaki ban mobil yang ada di sana, lalu pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Max berkata pada Annie bahwa rumah Brock tidak jauh dari tempat tersebut. Jadi, dengan kata lain, mereka bisa mengejar penjahat tadi dengan menggunakan mobil milik Brock. Di sebuah bandara, terlihat pesawat yang membawa Brock sudah siap untuk lepas landas. Tidak selang berapa lama, terlihat Annie dan Max mengejar pesawat tersebut, berniat untuk menghentikannya. Setelah mereka berhasil menghentikan pesawat tersebut, salah satu penjahat dengan senjata di tangannya mencari keberadaan Max dan Annie. Max dan Annie pun lantas bersembunyi. Saat penjahat tersebut sudah mendekati Annie, Annie lantas memukul kepala penjahat tersebut sampai pingsan. Setelah itu, Annie dan Max pun lantas menuju ke pesawat. Singkat cerita, Max berhasil masuk ke dalam pesawat melalui pintu yang ada di atap pesawat. Setelah masuk, penjahat tersebut langsung menyerang Max, dan pertarungan pun kembali terjadi. Beruntung pertarungan tersebut dimenangkan oleh Max yang berhasil membunuh penjahat tersebut menggunakan tali. Setelah penjahat tersebut mati, Max dan Annie pun lantas melepaskan ikatan Brock dan membawanya pulang. 3 bulan kemudian, terlihat Max dan Annie bertamu ke rumah Brock untuk melakukan permainan bersama teman-teman. Di sana, Max bertanya bagaimana dengan daftar nama para saksi yang Brock bawa. Brock mengatakan bahwa data tersebut ia jual kembali kepada mafia dengan harga yang sangat mahal. Dan mereka pun memulai permainan kembali. Saat bermain, Annie memberitahu pada Max bahwa ia telah hamil. Max pun terlihat sangat senang. Dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana menurut kalian filmnya? Bagus, mantap, cucok ya kan? Jika kalian suka langsung aja subscribe ya, share sebanyak-banyaknya, like ya kan, biar semua tahu channel ini, biar berkembang, biar gua juga semangat untuk uploadnya. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Bye bye guys.
mencoba kopi di sore hari, karena itu sangat nikmat, mengagumkan, melihat mentari terbenam ditemani secangkir kopi penuh